Kekuatan darah yang mengerikan meledak dengan panik di tubuh Lord of the Abyss. Manusia tercela. Selama ledakan, Lord of the Abyss mendengus marah. Kejutan yang mengerikan menyapu. Lalu Pukian Kun terguncang dengan keras, berdarah dari sudut mulutnya. Kekuatan garis keturunan menghilang, dan Lord of the Abyss berjalan keluar. Cahaya ajaib berkedip-kedip di tubuhnya berubah menjadi kemarahan karena malu. Bahkan masih ada seorang master yang menyentuh ambang alam suci di sini. Manusia benar-benar licik. Mata Lord of the Abyss sangat dingin, tubuhnya gelap dan cerah. Jelas itu juga mendapat pukulan dari Pukian Kun, dan dia sedikit menderita cedera. Sesaat berikutnya, tubuh Lord of the Abyss tiba-tiba meledak dengan kekuatan cahaya sihir yang berdebar kencang. Cahaya sihir dari Lord of the Abyss meredup tiba-tiba, dengan pola rahasia hitam pekat mengambang di atasnya. Kekuatan macam apa ini? Sungguh aura magis yang menakutkan. Apakah ini kekuatan ahli dari surga? Di bawah kekuatan ini, semua orang merasakan tekanan yang kuat. Meskipun ini hanya sebuah proyeksi, bagaimanapun juga itu adalah master dari ras iblis abisal surgawi. Setidaknya master di atas tingkat alam suci, dan tingkat kekuatannya jauh melebihi semua orang di benua Tianwu. Pada saat ini semua orang di lapangan terpana oleh kekuatan cahaya sihir yang kuat ini. Ayolah, hahaha. Lord of the Abyss benar-benar gelap, dengan pola rahasia yang berkedip seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga di langit. Tubuhnya bergoyang dan dia langsung membunuh semua orang. Tidak baik. Semua orang terkejut, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka ingin melawan, tetapi kecepatan Lord of the Abyss terlalu cepat. Seperti hantu, ia menyapu kerumunan dengan cepat, tak terbendung sama sekali. Yang pertama menderita adalah Jai Xiangming. Jai Xiangming, presiden kamar dagang Xinjiao yang bermartabat, pada saat ini seperti burung puyuh langsung ditembus oleh cakar Lord of the Abyss, merobek jantungnya sekaligus. Apa? Jai Xiangming menjerit. Seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dan kabut darah itu menyatu dengan tubuh Lord of the Abyss, membuat napasnya lebih padat. Mundur! Teriak Kaisar Jijing dengan gemetar, kaget, dan keputusasaan muncul di wajah semua orang. Kucing hitam besar, di mana dia? Qin-Chen meraung ketakutan mencari jejak kucing hitam besar itu. Dan tindakan Qin-Chen juga membangkitkan keraguan dari Lord of the Abyss. Sial, nah jangan mencari Kaisar. Suara depresi kucing hitam besar itu terdengar. Mata Qin-Chen berkilat. Dan dia menemukan bahwa tempat asal suara kucing hitam besar itu sebenarnya adalah tempat di mana kitab suci darah iblis leluhur berada. Pada saat ini kucing hitam besar itu bersembunyi di balik sutra darah iblis leluhur, dan diam-diam ingin mengambil sutra darah iblis leluhur. Di sekitar sutra darah iblis leluhur, harta yang sebelumnya disumbangkan oleh semua orang, seperti api keemasan Jin Kui Huo, semuanya telah menghilang. Dan semua harta itu tidak tahu pergi kemana. Kamu, Qin-Chen hampir ingin memuntahkan sedikit darah tua. Kucing mati ini masih memikirkan tentang harta. Hah? Sebenarnya ada hewan peliharaan di sini dan sedang mencuri harta dewa. Kata Lord of the Abyss, dia juga melihat kucing hitam besar itu dan tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Lord of the Abyss itu sangat marah. Dia tidak menyangka seekor kucing akan bisa mengambil semua hartanya. Bahkan sekarang itu hampir mengambil sutra darah iblis leluhur. Kucing jelek, mati untukku. Lord of the Abyss meraung dan segera menangkap kucing hitam besar itu. Saat ini kucing hitam besar itu tergeletak di sutra darah iblis leluhur. Kekuatan ruang tetap ada di sekitarnya. Dan di saat serangan itu akan mengenainya, tiba-tiba di saat-saat terakhir kekuatan penekan pada sutra darah iblis leluhur dibuka oleh kucing hitam besar itu. Dan sutra darah iblis leluhur itu jatuh ke tangan kucing hitam. Dan segera sosok kucing hitam menghilang dari sana. Ledakan, serangan mengerikan itu jatuh. Dan tembakan Lord of the Abyss ini jatuh ke udara yang kosong. Terdengar raungan yang mencengangkan dari aula, tetapi kucing hitam besar itu telah menghilang. Apa kekuatan ruang ini? Lord of the Abyss memadatkan matanya, memperlihatkan wajah yang terkejut. Untuk menghindari serangannya, kekuatan kucing hitam ini sangatlah aneh. Itu bisa menghindari serangannya, kekuatan kucing hitam ini sangatlah aneh. Cuing,
Sosok kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul di sebelah Qin-Chen seraya memegang kitab suci darah iblis leluhur. "Kamu di sana." Lord of the Abyss itu mendengus dingin. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan bergegas maju ke arah kucing hitam. "Bocah bau, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat lepaskan Lao Yuan," kata kucing hitam. "Apa?" Qin-Chen terkejut. Tetapi saat kucing hitam besar itu berbicara, Qin-Chen sudah mengerti. Qin-Chen kemudian melepaskan kekuatan dari cakram Gyeokyan Kun. Seketika itu kepala berwarna merah darah ada di seluruh langit. Monster menakutkan tiba-tiba muncul. "Hahaha, akhirnya aku bisa keluar dan bernapas," kata Lao Yuan. Dia mengaum seraya tertawa. Aura menakutkan menembus aula. Dan kemudian cakar berisi lingkaran berdarah keluar dengan ganas dan bertabrakan dengan Lord of the Abyss. Meledak. Dibandingkan dengan peminjaman kekuatan Lao Yuan oleh Qin-Chen, tembakan Lao Yuan sendiri jauh lebih kuat. Di bawah pukulan Lao Yuan, Lord of the Abyss mengguncang tubuhnya, dan cahaya sihirnya terus berkedip. Apa? Kemunculan Lao Yuan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di lapangan. Mata iblis api merah menonjol, dan dia hampir muntah darah. Dari mana sumber monster ini berasal? Iblis api merah bergetar di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Itu adalah binatang sumber di dunia Yu kuno. Jadi, apakah anak ini yang melepaskannya? Iblis api merah menatap Qin-Chen dengan kaget. Iblis api merah menatap Qin-Chen dengan kaget. Meskipun dia melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa membayangkan mengapa binatang sumber kuno akan bersama anak ini dan bahkan mematuhi perintah dari anak ini. "Lao Yuan, bunuh orang ini," kata kucing hitam besar. Binatang suci. Ketika Lord of the Abyss melihat Lao Yuan, matanya memadat dan hatinya juga ketakutan. "Saya pikir tidak ada karakter di antara orang-orang yang tersisa. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tidak hanya ada master setengah suci yang tersisa. Sebenarnya masih ada binatang dasar langit dan bumi dari benua tertentu. Untungnya basis kultivasi binatang elemen langit dan bumi ini tidak mencapai puncaknya. Jika tidak, dengan proyeksiku, pasti aku akan berada dalam bahaya." Yuan Beast. Jika dewa menelanmu, maka dewa dapat memulihkan lebih banyak kekuatan. Bunuh. Lord of the Abyss bergerak maju dengan kasar dan langsung bertarung dengan Lao Yuan. Gemuruh. Dengan raungan yang mencengangkan, terlihat bahwa Lao Yuan sangat kuat dan sangat sulit untuk menyelesaikan pertempuran dengan Lord of the Abyss. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa Lao Yuan benar-benar dirugikan. Akan tetapi dia masih bisa melawan. "Anak Qin-Chen, kamu datang, lalu sempurnakan sutra darah iblis leluhur ini," kata kucing hitam besar itu. "Apa? Menyempurnakan sutra darah iblis leluhur?" kata Qin-Chen. Dia terkejut. Tentu saja. Kamu telah memurnikan jiwa kristal darah Lao Yuan dengan aura asli dari benua iblis asing. Bahkan tanpa benih parasit, kamu dapat memurnikan sutra darah iblis leluhur ini. Selama kamu memurnikan sutra darah iblis leluhur ini, kamu bisa menggunakan kekuatan di dalamnya, jadi kamu akan punya kesempatan untuk mengalahkan Lord of the Abyss itu," kata kucing hitam besar itu menjelaskan, seraya mengangkat tangannya. Seketika itu teknik yang rumit telah mengalir ke dalam pikiran Qin-Chen. "Ini adalah metode pemurnian sutra darah iblis leluhur. Ingat, sutra darah iblis leluhur ini adalah hartaku dari Kaisar Kucing. Ini hanya untuk sementara dipinjamkan kepadamu," kata kucing hitam besar itu. Sutra darah iblis leluhur. Tidak jauh dari sana, mata iblis api merah berkilat. Dia menampakkan warna keserakahan. "Bocah dari ras iblis alien, jika kamu tidak ingin mati, jangan mencoba untuk mengambil sutra darah iblis leluhur ini," kata kucing hitam besar itu seraya menatap tajam ke arah iblis api merah. Seketika itu iblis api merah berkidig. Pada saat ini Qin-Chen telah menyempurnakan sutra darah iblis leluhur sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kucing hitam besar itu. Cuing, napas yang mengerikan naik dari tubuh Qin-Chen. Qin-Chen telah memurnikan jiwa kristal jiwa darah Lao Yuan. Jadi tidak ada hambatan untuk menyempurnakan sutra darah iblis leluhur. Saat kekuatan sutra darah iblis leluhur disempurnakan, napas yang mengerikan dihidupkan kembali dari sutra darah iblis leluhur.
bagaimana anak ini bisa benar-benar menyempurnakan sutra darah iblis leluhur. Kata iblis api merah, dia melihat dari kejauhan dengan kaget. Kitab suci darah iblis leluhur adalah harta ras iblis alien. Hanya master tingkat raja iblis yang benar-benar dapat memperbaikinya. Bahkan roh iblis sebelumnya hanya dikendalikan. Mereka tidak dapat disempurnakan sebelum menjadi raja iblis. Meskipun dia juga ingin mendapatkan sutra darah iblis leluhur, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan sutra darah iblis leluhur, itu tidak akan banyak berpengaruh padanya dan bahkan tidak akan berguna. Tetapi sekarang Qin Chen sebagai manusia dapat menyempurnakan sutra darah iblis leluhur yang tiba-tiba meruntuhkan kepercayaan iblis api merah. Apa yang sedang kamu lakukan? Lord of the Abyss itu juga merasakan kekuatan yang memancar dari tubuh Qin Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, marah di dalam hatinya. Sosoknya bergetar, ia akan segera keluar dari pertarungan dengan Lao Yuan, lalu bergegas menuju Qin Chen dengan panik. Hentikan! Kaisar Jijing dan yang lainnya berteriak. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Qin Chen, mereka semua tahu bahwa hanya dengan bergabung mereka dapat bertahan di sini. Oleh karena itu mereka tidak boleh membiarkan Lord of the Abyss itu mengganggu Qin Chen. Boom! Mereka menembak dengan panik bersama dengan Lao Yuan untuk memblokir Lord of the Abyss. Pada saat ini garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin Chen. Dalam proses pemurnian sutra darah iblis leluhur, sutra darah iblis leluhur tampaknya terbangun, dipelintir dengan esensi sejatinya, dan terus disempurnakan. Sesaat kemudian, boom, aura yang kuat keluar dari tubuh Qin Chen. Apa? Anak itu benar-benar memurnikan sutra darah iblis leluhur. Gumam iblis api merah dengan ekspresi ngeri. Kekuatan ini sangat mengerikan sehingga iblis api merah sangat cemburu. Bahkan dia ingin berlutut dan tunduk kepada Qin Chen. Apakah ini kekuatan tingkat ambang alam suci? Qin Chen merasakan kekuatan ini dan hatinya sangat terkejut. Pada saat ini dia sepertinya menyatu dengan dunia dan berubah menjadi dunia. Qin Chen tahu bahwa ini bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi ini adalah kekuatan dari sutra darah iblis leluhur. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bantu Lao Yuan, kata kucing hitam besar itu. Pada saat ini pertempuran antara Lao Yuan dan Lord of the Abyss juga terbagi, dan tubuh besar Lao Yuan langsung diguncang oleh Lord of the Abyss. Pada saat ini kekuatan yang ditampilkan Qin Chen telah menyerang secara instan. Apa kekuatan ini? Lord of the Abyss itu memadatkan matanya. Ketika dia menghadapi kekuatan ini, tubuh, darah, dan jiwanya tampak terancam. Dia sedikit gemetar. Dia menyadari bahwa kekuatan ini akan mengancamnya. Apakah Chen King menerobos semi alam suci? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kenapa aku merasa bisa dibunuh dengan mudah olehnya? Di bawah kekuatan ini, Kaisar Jijing dan ahli teratas lainnya bahkan lebih terkejut. Seolah-olah mereka akan menyerah di bawah kekuatan ini. Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi badai lubang hitam. Melihat itu, Qin Chen sendiri tertegun. Dia sepertinya mengalami kekuatan misterius. Dia tidak tahu apa itu. Kekuatan ini terlepas dari segalanya, berada di atas kekuatannya sendiri. Qin Chen bahkan lebih terkejut menemukan bahwa pikirannya sepertinya menangkap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, membuat kekuatan di tubuhnya bersemangat untuk bergerak. Berhasil. Kucing hitam besar itu menunjukkan kegembiraan. Tanpa diduga, Qin Chen bisa menguasai sutra darah iblis leluhur lebih cepat dari yang dia kira. Dia memang seorang anak yang telah memurnikan jiwa kristal jiwa darah. Hehehe, penglihatan master kucing ini sangat bagus. Perlu dicatat bahwa pemurnian sutra darah iblis leluhur bukanlah hal yang sederhana. Itu hanya bisa dimurnikan oleh master iblis tingkat raja iblis. Namun sekarang Qin Chen berhasil memurnikan sutra darah iblis leluhur. Dan sekarang Qin Chen benar-benar telah mendapatkan pengakuan dari sutra darah iblis leluhur. Hal ini membuat kucing hitam besar itu sangat lega. Badai lubang hitam itu sangat mengerikan. Bisakah itu benar-benar mengalahkan Lord of the Abyss? Ketika semua orang ketakutan, mereka semua melihat ledakan itu dan tampak penuh harap. Sesaat kemudian, ledakan badai lubang hitam itu akhirnya berangsur-angsur mereda.
Kalian mencari kematian. Lord of the Abyss itu mengeluarkan raungan yang sangat marah. Sosok Lord of the Abyss itu langsung melesat keluar dari ledakan. Seluruh tubuhnya terus berkedip, terang dan gelap. Jelas trauma, dan napasnya lebih lemah dari sebelumnya. Jelas dia sangat terluka. Namun Lord of the Abyss itu tidak jatuh. Cahaya ajaib masih terdistorsi. Hanya proyeksi, bahkan bukan klon. Tetapi itu memblokir pukulan mengerikan dari sutradara iblis leluhur. "Nah, kamu membuatku marah," kata Lord of the Abyss. Dia meraung, tubuhnya berkedip-kedip, dan dia pulih dengan susah payah. Dia terlihat sangat jelek. Di matanya, orang-orang di lapangan ini lebih rendah dari semut. Namun sekarang dia telah disakiti oleh semut. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Dia adalah penguasa ras iblis abisal yang bermartabat, dan itu adalah eksistensi tingkat atas di surga. Meskipun dia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, napasnya sangat lemah. Dan sekarang dia hanya dapat menampilkan proyeksi terlemah. Tetapi itu juga bukan lawan dari semut di alam bawah ini. Sutradara iblis leluhur itu adalah benda suci, bagaimana bisa dikendalikan oleh semut? Kata Lord of the Abyss. Dia sangat marah dan tidak bisa mengerti. Apa dia tidak mati? Semua orang tampak heran. Jika itu digantikan oleh mereka, mereka pasti akan menghilang menjadi abu, dan tidak ada ampas yang tersisa. Lao Yuan juga kaget. Kekuatan yang dilepaskan oleh sutradara iblis leluhur oleh Qin Chen sangat mengejutkan. Jika itu memukulnya, dia mungkin akan terluka sangat parah, bahkan akan tertidur lelap. Tetapi Lord of the Abyss itu memblokirnya. Dalam hal pertahanan, meski hanya proyeksi, Lord of the Abyss ini sangat kuat. Mungkinkah kekuatan surga begitu kuat? Ini hanya proyeksi. Wajah kucing hitam besar itu juga menunjukkan martabat. Sisa kekuatan proyeksi Lord of the Abyss ini lebih dari yang dia harapkan. Meskipun begitu, tapi Lord of the Abyss juga terluka. Selama Chen King terus mengambil tindakan, dia pasti akan dimusnahkan. Kata Kaisar Jijing, ada harapan di matanya. Apakah ini kekuatan ahli dari surga? Qin Chen juga memandang Lord of the Abyss dengan terkejut di dalam hatinya. Kekuatan yang dia lepaskan barusan, bahkan dia terkejut dan merasa tidak mampu menahannya. Akan tetapi, Lord of the Abyss ini menahannya. Benar saja, ahli dari surga itu luar biasa. Kalian masih terlalu dini untuk bahagia, kata Lord of the Abyss. Garis-garis hitam pada kulit gelapnya berfluktuasi dengan keras, dan kekuatan sihir yang menakutkan menyebar. Tidak baik, kata Lao Yuan. Orang yang tersisa di lapangan segera menjadi waspada. Kaisar Jijing dan yang lainnya bahkan lebih hancur dan mundur dengan gila-gilaan. Krisis yang kuat muncul di benak Qin Chen. Teknik rahasia iblis haus darah. Lord of the Abyss melonjak dengan keinginan kuat dari cahaya sihir, melepaskan gelombang cahaya sihir yang gelap dan keras. Kekuatan cahaya sihir yang gelap menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, melintas di seluruh aula. Langit dan bumi tampak jatuh ke dalam kegelapan. Semua orang di aula diselimuti oleh kekuatan ini, dan kekuatan ini menelan darah di tubuh mereka. Tidak. Raungan yang menyakitkan terdengar, dan ekspresi wajah Kaisar Jijing dan yang lainnya terdistorsi dan menyakitkan. Adapun beberapa puncak tapair Martial Emperor seperti Lu Jian dan Peng Kang'an, mereka berhasil bertahan sampai sekarang. Akan tetapi, pada saat ini mereka akhirnya tidak tahan, lalu meledak. Tubuhnya meledak, itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Sejumlah besar energi darah dengan cepat dihirup ke dalam tubuh Lord of the Abyss, dan cahaya ajaib yang meredup dari tubuhnya secara bertahan pulih dan menjadi semakin berlimpah. Dalam sekejap, di antara semua ahli teratas yang tersisa, selain yang paling terkemuka seperti Kaisar Jijing, 7 atau 8 orang yang selamat seperti Peng Kang'an benar-benar hancur, dan hidup serta darah mereka ditelan. Saat ini ditelan oleh kengerian Lord of the Abyss, Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak dapat bertahan lagi. Mereka meraung kesakitan, jejak darah keluar dari tubuh mereka. Tidak, orang ini menggunakan darah dan nyawa orang-orang ini untuk memulihkan kekuatannya. Dan kita tidak bisa membiarkannya terus pulih, kata kucing hitam besar itu dengan emosi. Begitu Lord of the Abyss menelan esensi darah dari Kaisar Jijing dan yang lainnya, semuanya akan berakhir sepenuhnya.
Tidak ingin itu terjadi, kucing hitam besar itu berkedip dan tiba-tiba muncul di depan Lord of the Abyss, lalu menghantam dengan satu cakarnya. Dan pada saat yang sama, kejutan jiwa yang kuat tiba-tiba mengalir ke kepala Lord of the Abyss. Dibandingkan sebelum memasuki tanah sihir kuno, kekuatan kucing hitam besar ini telah meningkat secara tidak normal. Melihat serangan kucing hitam itu akan jatuh kepadanya, Lord of the Abyss kemudian menamparkan tangannya dan langsung bertabrakan dengan cakar kucing hitam besar itu. Duar. Setelah tabrakan, Lord of the Abyss mengguncang tubuhnya dan mundur. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit. Dengan serangan kucing hitam itu, akhirnya Kaisar Jijing dan yang lainnya bisa bernapas lega. Saat ini kucing hitam besar itu ditampar dan terbang keluar tanpa cedera, tetapi menyeringai kesakitan dan kemudian berteriak kepada Qin Chen juga Lao Yuan. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku di sini. Lao Yuan tidak berani mengabaikan dan sekali lagi melakukan gerakan pembunuhnya. Dia mengulurkan cakar tajamnya yang besar dan jatuh dengan panik. Sial, Lord of the Abyss itu diganggu oleh kucing hitam dan Lao Yuan. Dan dia akhirnya tidak bisa langsung menelan Kaisar Jijing juga yang lainnya. Dia kemudian menunjukkan niat membunuh yang ganas dan bergegas langsung ke arah Kaisar Jijing dan yang lainnya. Seperti kilat hitam itu menghantam kerumunan. Kalian matilah dan menjadi makanan dewa, kata Lord of the Abyss dengan wajah yang ganas dan juga kejam. Hentikan dia, kata kucing hitam besar itu dengan cemas. Sekarang kehidupan dan kematian Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak hanya terkait dengan diri mereka sendiri, tetapi juga terkait dengan kehidupan dan kematian Qin Chen. Tidak bisa melarikan diri, ayolah. Kaisar Jijing meraung. Mereka bukan idiot dan mereka semua melihat inti masalahnya. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka tidak bisa membiarkan Lord of the Abyss melahap mereka. Pada saat ini Lord of the Abyss tampak suram dan dingin, matanya terfokus kepada tubuh Long Batian terlebih dahulu. Ini adalah yang paling kuat di antara semua orang. Meledak, Lord of the Abyss menggunakan tombak hitam secara langsung menarik kekuatan yang menakutkan merobek kekosongan. Tidak baik, pukulan ini terlalu kuat dan kekuatan Kaisar Jijing juga yang lainnya tidak dapat menghentikannya sama sekali dan hanya bisa menyaksikan tombak hitam itu meledak. Pada saat kritis, Iblis Api Merah mengendalikan botol Iblis Penelan Langit untuk menahan tombak itu. Akan tetapi itu tidak berguna. Saya datang. Lao Yuan juga berteriak dan dengan marah langsung berlari ke arah Lord of the Abyss, ingin menghentikannya. Anak Qin Chen. Pada saat yang sama, kucing hitam besar itu dengan cemas mentransmisikan suara kepada Qin Chen. Tanpa kucing hitam besar itu mengingatkan, Qin Chen telah mengaktifkan sutra darah iblis leluhur sekali lagi. Seketika itu sutra darah iblis leluhur meledak dengan cahaya yang menakutkan. Napas yang luas itu tersapu dan sekali lagi meledak menuju ke arah Lord of the Abyss. Sial, Lord of the Abyss itu ketakutan, mengetahui bahwa jika dia dipukul, dia akan terluka parah lagi. Dan ketika dia marah, dia segera mengucapkan mantra-mantranya. Seketika itu di aula utama, gelombang pola sihir perkasa muncul, langsung menyelimuti Lord of the Abyss. Boom! Lord of the Abyss sekali lagi ditelan oleh badai lubang hitam yang menakutkan. Apakah dia mati? Semua orang melihatnya dengan gugup. Bunuh! Di dalam lubang hitam raungan terdengar. Kali ini Lord of the Abyss bahkan lebih malu dari sebelumnya. Tetapi dia tiba-tiba melawan dan tombak hitam itu menusuk ke arah Long Batian. Tidak, Long Batian meraung marah, dia mengaum. Kemudian sisik naga yang lebat muncul di sekujur tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya menjadi naga sungguhan. Dia membumbung ke langit, menghindari tombak itu. Nenek moyang keluarga Long, layak menjadi leluhur keluarga Long. Napas yang meletus dari tubuh Long Batian saat ini membuat Kaisar Jijing dan yang lainnya berubah warna dan kaget. Tetapi itu tidak berguna. Di bawah mata semua orang, tombak hitam itu menusuk seperti kilat, seolah-olah memasuki dunia siapapun, langsung menusuk Long Batian dengan mudah. Apa? Long Batian berteriak putus asa. Darah terciprat, tubuhnya ditusuk paksa. Kemudian dia meledak dan berubah menjadi kabut darah, menghilang dalam jeritan, hanya menyisakan aura berdarah yang kuat di aula. Sejumlah besar darah ditelan oleh Lord of the Abyss, dan aula Lord of the Abyss tiba-tiba melonjak. Hahaha, semut manusia, tunggu kematianmu.
kata Lord of the Abyss. Jatuhnya Long Batian telah membeli Lord of the Abyss makanan yang luar biasa. Aura di tubuhnya telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu tidak hanya pulih ke masa jayanya dalam waktu yang singkat, tetapi bahkan telah menggandakan pondasi aslinya. Bunuh. Setelah menelan Long Batian, ia tidak terus bergerak, tetapi mengguncang tubuhnya dan bergegas menuju Qin Chen seperti kilat. Sangat jelas bahwa di antara orang-orang yang hadir, Qin Chen adalah satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman hidup dan mati baginya. Lord of the Abyss berpikir selama Qin Chen dipenggal, dia benar-benar dapat melahap orang lain di lapangan. Nah, Qin Chen, Lao Yuan bergegas maju untuk mencegat Lord of the Abyss. Tetapi dia tidak bisa menghentikan Lord of the Abyss sama sekali. Sial. Mata Qin Chen berkilat dan segera kembali memobilisasi kekuatan kitab suci darah iblis leluhur. Berapa kali kamu ingin menggunakan trik yang sama, kata Lord of the Abyss, wajahnya tampak garang. Dia jelas tidak ingin memberi Qin Chen waktu untuk melakukan trik ini lagi. Lord of the Abyss kemudian melonjakkan kekuatan sihirnya dan menuangkannya kepada tombaknya. Mati, kata Lord of the Abyss. Dia melakukan gerakan pembunuh ke arah Qin Chen dengan kecepatan tercepat. Dia ingin mengakhiri pertempuran. Ini sudah berakhir. Kaisar Jijing dan yang lainnya berseru keras menunjukkan keputusasaan. Anak Qin Chen. Kucing hitam besar itu juga cemas dan kekuatan Lord of the Abyss melebihi harapannya. Darah guntur, meletus. Qin Chen merasakan krisis yang fatal dan buru-buru mendesak sutra darah iblis leluhur. Dan pada saat yang sama meledakkan kekuatan esensi sejati di tubuhnya. Seketika kekuatan sejati dari Dewa Kaisar 9 Bintang dikombinasikan dengan kekuatan sutra darah iblis leluhur itu dipelintir menjadi satu. Sudah terlambat, mati untukku. Lord of the Abyss itu tersenyum muram dan melambaikan tombak hitamnya. Tetapi pada saat ini kekuatan garis keturunan di tubuh Qin Chen tiba-tiba bergetar hebat. Dan pedang karat misterius tiba-tiba juga bergerak seolah-olah semacam daya tarik. Qin Chen mengikuti gerakan abnormal dari pedang karat misterius itu. Dia menggertakkan giginya dan dengan cepat memegang pedang karat misterius di tangannya. Dia berjuang keras pada saat kritis ini. Ledakan, begitu pedang karat misterius muncul, kekuatan tak berujung dan menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ketika kekuatan ini datang, dunia bergetar hebat dan menyatu dengan kekuatan darah di tubuh Qin Chen. Pedang karat misterius yang gelap dengan cepat naik dengan cahaya guntur. Kedua kekuatan itu digabungkan, dan saat ini Qin Chen merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah di tubuhnya. Badai petir tak berujung muncul, langsung membuatnya menjadi raksasa guntur dan kilat. Dan ketika kekuatan ini muncul, seluruh lautan guntur bergemuruh hebat. Seolah-olah ada ledakan yang mengejutkan, itu seperti tsunami. Namun tidak ada yang melihatnya. Kekuatan Qin Chen ini benar-benar memengaruhi kekuatan seluruh lautan guntur. Pada saat ini ruang di aula sepertinya terlarang dan semua kekuatan membeku dan menggigil. Apa? Kekuatan guntur dan kilat? Ini Dewa Guntur tertinggi. Siapa kamu? Kata Lord of the Abyss, wajahnya yang awalnya sombong dan mendominasi tiba-tiba menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan yang nyata. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tidak hanya takut kepada kekuatan gemuruh Qin Chen, tetapi juga takut kepada kekuatan itu sendiri. Apa hubungan antara kamu dan Yang Esa? Mengapa di benua yang kecil ini kekuatan Yang Esa muncul? Tidak mungkin. Kata Lord of the Abyss, dia meraung, hatinya bergetar. Pada saat ini, tubuh, jiwa, dan kekuatannya sepertinya telah ditekan. Tidak dapat beroperasi sama sekali. Tetapi tubuhnya tetap bergegas menuju Qin Chen dengan tiba-tiba dengan wajah ngeri dan putus asa. Namun di saat itu serangan Qin Chen juga jatuh sepenuhnya. Boom! Cahaya guntur tak berujung mengalir turun. Dan itu langsung menelan Lord of the Abyss dalam sekejap. Garis keturunan guntur di tubuh Qin Chen mekar dengan gila-gilaan yang membuat langit terdistorsi. Ini, Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini dia tampak berubah menjadi seluruh dunia, mengendalikan segala sesuatu di dunia, aturan makna yang mendalam, dan setiap pikiran memengaruhi segala sesuatu di dunia.
Dia sepertinya merasakan seluruh lautan guntur, dan yang membuatnya semakin terkejut adalah dia sepertinya bisa mengendalikan lautan guntur. Seluruh lautan guntur sepertinya bagian dari tubuhnya. Perasaan ini hanya sesaat dan kemudian dengan cepat menghilang. Dan pada saat ini Qin merasa seperti bersatu dengan langit dan bumi. Dia merasakan napas benua Tianwu dan merasakan semacam panggilan gelap. Dia mendongak seolah melihat langit tak berujung. Sesosok yang menjulang tinggi dan mendominasi sedang menatapnya seperti Raja Dewa. Tetapi mata orang lain itu penuh dengan kebaikan dan kelemahan. Pada saat ini, di saat cahaya guntur mekar, Kaisar Jijing dan yang lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Gemuruh di mana guntur hancur, dunia adalah kehampaan dan segala sesuatu kehilangan esensi aslinya. Pilar besi di aula utama itu hancur dan sebuah lorong keluar muncul. Dan ketika kilat jatuh, tubuh Lord of the Abyss benar-benar hancur dan berubah menjadi kehampaan. Seluruh aula sunyi. Saat ini Qin menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat dan cahaya guntur di tubuhnya langsung menghilang. Seolah-olah dia telah kehabisan tenaga dan jatuh. Dengan pukulan ini, kekuatan Qin habis dan dia jatuh tersungkur dan napasnya dengan cepat melemah. Chen King. Pukian Kun kaget dan hampir salah panggil. Dia mengguncang sosoknya dan langsung meraih Qin. Setelah mengetahui bahwa napas Qin masih ada, dia sedikit lega. Namun saat ini Qin sedang koma, tidak bisa bangun sama sekali. Di aula yang sebelumnya kacau, sekarang ada keheningan. Lord of the Abyss benar-benar mati. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kekuatan macam apa ini? Semua orang menatap Qin karena tidak percaya. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat memahami kekuatan yang menghancurkan segalanya dan mengubah dunia. Kekuatan ini jauh di luar pemahaman mereka. Saat ini semua orang memandang Qin dengan sangat kagum. Di tengah kerumunan, Sang Guan Gupeng ketakutan, matanya sedikit menoleh, dan dia melihat sekeliling. Sementara semua orang sedang terkejut, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan dengan cepat menyapu ke arah terowongan tempat pilar besi itu berada dan berlari menjauh. Sang Guan Gupeng ingin lari. Benda tua ini, jangan biarkan dia kabur. Semua orang terbangun oleh tindakan Sang Guan Gupeng dan berteriak dengan dingin. Segera sekelompok orang bergegas terbang. Krisis kali ini bisa dikatakan disebabkan oleh istana berkabut. Dan Sang Guan Gupeng juga biang keladinya. Jika dia dibiarkan melarikan diri, surga tidak bisa mentolelirnya. Melihat semua orang ingin menghentikannya, Sang Guan Gupeng kemudian mengeluarkan semua kekuatannya yang masih tersisa. Namun karena Kaisar Jijing dan yang lainnya juga sangat terluka, mereka pada akhirnya tidak bisa menghentikan Sang Guan Gupeng. Dia sombong di sini. Pernahkah dia bertanya kepada Master Kucing? Ada kilatan dingin di kehampaan, dan kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul di depan Sang Guan Gupeng. Dia kemudian menepuknya dengan satu cakarnya, dan pada saat yang sama dia juga mengeluarkan dampak jiwa. Dampak jiwa yang menakutkan itu langsung mengalir ke dalam benak Sang Guan Gupeng. Sang Guan Gupeng langsung menjerit dan dia langsung jatuh ke tanah. Mau kabur di depan Master Kucing? Kata kucing hitam besar itu dengan nada yang mengejek. Apa? Semua orang menghirup udara dingin. Mereka terluka satu demi satu dalam pertempuran sebelumnya dengan Lord of the Abyss. Hampir semuanya terluka parah. Tetapi kucing hitam itu nampak baik-baik saja. Astaga, dari mana datangnya kucing hitam ini? Binatang darah tidak mungkin begitu menakutkan, bukan? Dan ketika kucing hitam besar baru saja menangkap Sang Guan Gupeng, tiba-tiba, cuing, dalam kehampaan, sebuah cahaya menyala dan sebuah botol batu giok hitam muncul. Itu adalah botol setan penelan langit. Saya melihat pola misteri aneh yang berkedip pada botol setan penelan langit. Dan botol setan penelan langit dengan cepat bergegas menuju lorong. Lao Yuan, hentikan! Kata kucing hitam besar itu berteriak dengan dingin. Dengan satu gerakan, Lao Yuan langsung bergegas maju. Tetapi pada saat-saat kritis, botol ajaib penelan langit itu meledak dengan aura yang menakutkan. Cahaya sihir yang gelap bermekaran. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan gerakan Lao Yuan langsung terhalang.
Seketika itu botol ajaib penelan langit dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke lorong. Di sisi lain kucing mengeong. Lao Yuan, mengapa kamu begitu tidak bisa diandalkan sekarang? Kata kucing hitam besar itu dengan tertekan. Saat ini wajah Lao Yuan juga sangat jelek. Botol setan penelan langit adalah harta rahasia tingkat Master Iblis. Dan itu adalah tipe luar angkasa. Tidak hanya kekuatan saya tidak pernah pulih, tetapi saya juga terluka. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Kata Lao Yuan. Pada saat ini semua orang melihat Lao Yuan dan juga kucing hitam besar itu. Semua orang memiliki ekspresi yang sangat kaget di wajahnya. Mereka tidak tahu dari mana dua makhluk ini berasal. Dan apa asal-usul anak bernama Chen King itu. Dalam keterkejutan, semua orang yang kuat di tempat kejadian memfokuskan pandangan mereka terhadap Qin Chen. Pada titik terakhir, Qin Chen mencoba membalikkan keadaan, meledakkan kekuatan misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghancurkan segalanya tak tertandingi. Jika mereka dulu memandang Qin Chen dengan setara, maka sekarang di mata mereka memandang Qin Chen ada kekaguman. Meskipun mereka semua berasal dari berbagai kekuatan besar dan merupakan pusat kekuatan utama di kekuatan besar, mereka semua memahami bahwa anak di depan mereka ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah nasib dunia. Dia memiliki kekuatan untuk menantang Sangguan Cinder dan bahkan Raja Iblis Alien yang telah melarikan diri sebelumnya. Chen King, apa yang terjadi padanya? Ketika Kaisar Jijing melihat Qin Chen pingsan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang lain juga memandang Qin Chen dengan khawatir. Sebelumnya mereka tidak peduli, tetapi sekarang mereka sangat peduli tentang Qin Chen. Karena sekarang Raja Iblis telah melarikan diri, seluruh benua tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Jika Qin Chen masih hidup, dia akan menjadi kekuatan baru di antara umat manusia. Kucing hitam besar, datang dan lihatlah. Kata Pukian Kun. Dia tidak menjawab pertanyaan dari semua orang. Tetapi dia kemudian berkata dengan gugup kepada kucing hitam. Kucing hitam besar itu mengguncang sosoknya dan jatuh di samping Pukian Kun. Kucing hitam itu melirik Qin Chen. Dan setelah merasakan napas di tubuh Qin Chen, ekspresinya bergerak sedikit. Keadaan tubuh Qin Chen saat ini sangat buruk. Aura jiwanya sangat lemah. Tetapi aura hidupnya masih cukup kuat. Dan hidupnya tidak dalam bahaya, kata kucing hitam. Saat ini Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak bisa mengendalikan terlalu banyak dan mereka duduk bersila untuk perlahan menyembuhkan diri sendiri. Pada saat ini Qin Chen yang sedang pingsan tiba-tiba berada dalam kondisi persepsi khusus. Perasaan Qin Chen sebagai penguasa langit dan bumi perlahan menghilang dan kesadarannya berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Di dalam tubuhnya cahaya guntur melonjak. Ini bloodline gunturku, kata Qin Chen. Qin Chen menemukan di kedalaman darahnya ada kekuatan khusus yang melonjak. Kekuatan ini mengabaikan segalanya dan menghancurkan segalanya. Sebelumnya kekuatan inilah yang menyebabkan dunia berubah dan membunuh proyeksi Lord of the Abyss. Tentu saja alasan mengapa kekuatan dalam tubuh Qin Chen ini dapat dirangsang juga karena pedang karat misterius dan daya tarik sutradara iblis leluhur. Selain itu, Qin Chen juga merasa bahwa setelah ledakan kekuatannya sebelumnya, tubuhnya sepertinya telah mengalami beberapa transformasi. Saat ini Qin Chen kemudian mulai memeriksa tubuhnya. Hah, kekuatan jiwaku telah berubah. Kata Qin Chen. Dia terkejut menemukan bahwa jiwanya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Setelah itu, Qin Chen masih merasa bahwa tubuhnya tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Qin Chen tidak tahu apa itu. Jelas pukulan sebelumnya memberinya pencerahan dan perubahan ajaib yang sangat mempromosikan Qin Chen dalam semua aspek. Di antara promosinya itu, kekuatan jiwa dan bloodline guntur adalah yang terbesar. Saat ini setelah kekuatan jiwa Qin Chen meningkat, tampaknya kemampuan untuk terhubung dengan klon juga meningkat. Dalam keadaan hampa ini, Qin Chen jelas merasakan keberadaan Qin Mo. Pada saat ini Qin Mo berada di ruang khusus dan sepertinya berada di bawah altar tertentu, sedang menerima warisan. Mungkinkah Lord of the Abyss belum mati? Hati Qin Chen bergetar. Bukankah Lord of the Abyss telah dibunuh olehnya?
Tetapi jika itu benar, Kinmo juga seharusnya bisa melepaskan diri dari warisan itu. Tetapi sekarang, ruang warisan Kinmo tidak berubah sama sekali. Ini membuat Qin-chen tidak bisa mengerti. Kemudian Qin-chen mengumpulkan kekuatan jiwanya dan ingin mencari tahu di mana Kinmo berada. Namun meskipun kekuatan jiwanya telah meningkat secara signifikan, dia masih tidak dapat membangun hubungan yang lengkap dengan Kinmo. Dan dia tidak dapat melihat di mana keberadaan Kinmo. Hei, sebenarnya ada satu orang di samping Kinmo. Ini siapa? Tiba-tiba Qin-chen melihat sosok di sebelah Kinmo. Ini adalah seorang wanita dengan kerudung di wajahnya. Dan tidak ada wajah yang terlihat. Tetapi untuk beberapa alasan, Qin-chen merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Mengapa ini? Qin-chen tidak mengerti. Mengapa dia merasa sakit hati setelah melihat wanita ini? Meskipun wanita itu mengenakan kerudung, perasaan Qin-chen sangat akrab, seolah-olah dia mengenalnya. Siapa orang ini? Qin-chen ingin melihat dengan jelas, tetapi altar menemukan seseorang sedang memata-matai. Segera, suara ajaib tiba-tiba keluar dari altar. Dan seketika itu menghalangi kekuatan jiwa Qin-chen, menyebabkan dia terputus dari Kinmo. Di aula, Qin-chen meneteskan 2 garis air mata tanpa bisa dijelaskan. Chen Qing, kenapa dia menangis? Pu Qiankun berseru segera setelah melihat itu. Ini. Kucing hitam besar itu juga tampak bingung. Sesaat berikutnya, saya melihat napas yang menakutkan di tubuh Qin-chen tiba-tiba menghilang. Dan kemudian Qin-chen membuka matanya lalu terbangun. Anak baik, kamu akhirnya bangun, kata kucing hitam besar itu dengan sangat gembira. Tiba-tiba semua orang yang sedang memulihkan diri juga membuka mata mereka. Kemudian menatap Qin-chen satu demi satu dengan ekspresi yang rumit. Meskipun mereka tidak ingin Qin-chen jatuh di sini, saat Qin-chen benar-benar bangun, semua orang merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan Lao Yuan memiliki pandangan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Qin-chen saat ini. Pukulan terakhir untuk membunuh Lord of the Abyss benar-benar mengejutkan semua orang di lapangan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saya khawatir tidak ada kekuatan besar yang akan menjadi lawannya. Kali ini berkat tindakan saudara Chen, kita bisa membalikan keadaan, kata Kaisar Jijing. Dia memimpin untuk berdiri dan berkata dengan hormat. Ya, benar. Terima kasih kepada saudara Chen dan saudara Pu, juga senior kucing hitam. Jika tidak, saya khawatir itu akan sangat berbahaya dan benua Tianwu juga akan menghadapi bencana. Yang lain juga berkata dengan sangat hormat. Bisakah mereka tidak hormat? Belum lagi Qin-chen sekarang memiliki keunggulan absolut dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Kekuatan Qin-chen saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat takut dan hormat. Semua orang maju dengan sopan. Saat ini selain Qin-chen dan yang lainnya hanya ada 4 orang yang selamat, yaitu Kaisar Jijing, Lao Jimo, Qiu Puchun, dan Gong Sunje. Sementara orang-orang lainnya, seperti Long Batian dan yang lainnya semuanya mati dan tidak ada yang selamat. Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dari sini atau... Semua orang melihat ke bagian lorong itu dan tidak berani pergi untuk pertama kalinya. Mereka semua memandang Qin-chen. Hari ini Qin-chen telah menjadi tulang punggung semua orang. Terlebih lagi mereka tidak berani pergi tanpa persetujuan Qin-chen. Jika mereka dihentikan seperti Sangguan Gupeng, itu akan merepotkan. Oleh karena itu semua orang memandang Qin-chen dengan tatapan kosong. Qin-chen tidak peduli dengan tatapan semua orang. Sebaliknya dia menoleh untuk melihat kucing hitam besar itu dan berkata dengan cemas. Kucing hitam, apakah Lord of the Abyss belum mati? Tentu saja tidak mati. Kamu tidak berpikir kamu telah membunuh Lord of the Abyss, kan? Kata kucing hitam besar itu seraya melengkungkan bibirnya. Apa? Masih hidup? Kaisar Jijing dan yang lainnya terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang kamu bunuh hanyalah proyeksi. Tubuh aslinya masih tersegel di inti tanah ajaib ini dan tertidur lelap. Namun itu telah disegel selama bertahun-tahun. Tenaga yang tersisa juga sangat sedikit. Itu hanya dapat membentuk proyeksi. Sekarang proyeksi itu telah dihancurkan olehmu. Hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk membentuk proyeksi lagi. Kata kucing hitam.
Benar saja, apa yang saya bunuh hanyalah proyeksi. Qin-Chen tersenyum pahit, tetapi dia tidak peduli. Kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Lalu, di mana Lord of the Abyss yang sebenarnya?" Qin-Chen sebenarnya ingin mengetahui kondisi dan lokasi Qin Mo juga wanita misterius itu. Kucing hitam besar itu mengangguk dan kemudian berkata, "Jika tebakan saya benar, dia seharusnya berada di kedalaman tanah iblis ini. Tetapi dengan basis kultivasi Anda tidak akan dapat mencapainya sama sekali." Qin-Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi, aku masih ingin mencobanya." Mendengar ini kucing hitam besar itu terdiam. "Kalau begitu, aku bisa membawamu ke sana. Akan tetapi, Kaisar tidak bisa menjamin apakah kamu bisa menemukannya atau tidak," kata kucing hitam. Oke, Qin-Chen akhirnya membuat keputusan. Di sisi lain mendengar bahwa Qin-Chen masih ingin menemukan Lord of the Abyss, Kaisar Jijing dan yang lainnya mau tidak mau menghela napas dalam, namun mereka tidak ingin ikut pergi dengan Qin-Chen. "Semuanya, saya akan pergi. Jika kalian semua tidak ingin pergi, maka kalian bisa menunggu saya di sini. Jika saya menemukan apa yang saya cari, saya akan kembali. Lalu kita bisa pergi bersama," kata Qin-Chen. "Jika ini masalahnya, maka kami tidak perlu menunggu Tuan Chen. Kami akan pergi lebih dulu. Istana berkabut kali ini sangat keji, sehingga mereka berkolusi dengan ras asing. Setelah saya kembali, saya pasti akan melapor ke pasukan utama, dan tidak boleh membiarkan istana berkabut menjadi sombong lagi," kata Kaisar Jijing dan yang lainnya. Mereka dipenuhi dengan kemarahan. Faktanya, mereka tidak perlu berbicara lama tentang hal-hal di Laut Guntur. Jatuhnya begitu banyak orang kuat pasti akan menyebabkan guncangan hebat di seluruh benua Tianwu. Qin-Chen mengangguk dan kemudian berkata, "Kalau begitu, saya akan pergi." "Tunggu, Tuan Chen!" Kaisar Jijing buru-buru berteriak kepada Qin-Chen dan yang lainnya. Kemudian dia menatap kucing hitam besar itu dengan ragu-ragu lalu berkata, "Tuan Kucing, harta yang saya berikan kepada Lord of the Abyss seharusnya ada di tangan..." "Apa yang kamu pikirkan?" Kucing hitam besar itu memelototinya. "Beruntung bagimu untuk bertahan hidup sampai sekarang. Adapun harta karun itu sudah menjadi rampasan Kaisar ini," kata kucing hitam seraya memelototi Kaisar Jijing dengan kilatan dingin. Tidak, Tuan Kucing. Saya hanya bertanya dengan santai," kata Kaisar Jijing. Dia terkejut dengan tatapan dingin kucing hitam. Qin-Chen tidak bisa berkata apa-apa. Kucing hitam besar itu adalah penggemar uang, dan sangat sulit untuk bisa membiarkannya menyerahkan harta yang telah dia dapatkan. Namun karena harta ini telah diberikan oleh Kaisar Jijing dan yang lainnya, dan juga telah jatuh ke tangan kucing hitam besar, Qin-Chen secara alami tidak akan angkat bicara. "Demi kalian, Kaisar akan memberimu beberapa tip." Kucing hitam besar itu dengan bangga berkata, "Kaisar menyarankan Anda untuk menunggu di sini sekarang. Yang terbaik adalah menunggu bersama saya keluar. Jika tidak, Sangguan Sinar ada di luar. Jika Sangguan Sinar melihat wajah kalian, apakah kalian yakin akan selamat dari tangannya?" Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Jijing dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ini memang benar. Mengapa mereka melupakannya? Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu mungkin bukan tidak mungkin. Jika Sangguan Sinar berjaga di luar, jika mereka bergegas keluar sekarang, maka mereka akan berakhir. "Terima kasih Tuan Master Kucing atas saran Anda, maka saya akan menunggu di sini sampai Master Kucing dan yang lainnya kembali," kata Kaisar Jijing. Dia buru-buru berkata dengan hormat. Oleh karena itu akhirnya semua orang terus menyembuhkan dan berlatih di aula ini, tetapi tidak ada yang berani untuk pergi keluar. Saat ini di bawah kepemimpinan kucing hitam besar, Qin-Chen dan yang lainnya dengan cepat berjalan di sepanjang pinggiran lorong aula. Mereka meninggalkan lapis demi lapis jauh lebih cepat daripada saat mereka datang. Selain itu ada banyak jalan rahasia di sini. Qin-Chen tidak menyadarinya sama sekali. Akan tetapi kucing hitam besar itu selalu dapat menemukan jalan dengan mudah. "Anak Qin-Chen, apa yang terjadi padamu barusan?" Sambil berjalan, kucing hitam itu bertanya. Pukian Kun juga menoleh dengan rasa ingin tahu. "Saya juga tidak tahu," kata Qin-Chen. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
aku memanipulasi darahku. Dan kemudian, Qin Chen menceritakan situasi sebelumnya dengan tepat dan juga ingin mendapatkan inspirasi dari kucing hitam besar itu. Garis keturunan. Kucing hitam besar itu menundukkan kepalanya dan tiba-tiba memancarkan cahaya tajam di matanya. Kucing hitam besar, apakah kamu memikirkan sesuatu? Tanya Qin Chen. Tempat ini adalah lautan guntur, dan kamu memiliki darah guntur. Mungkinkah lautan guntur beresonansi dengan darahmu? Kata kucing hitam. Ini, Qin Chen tersenyum pahit. Mungkin dia hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Akan tetapi Qin Chen tidak memberitahu sosok menjulang tinggi yang dia lihat tersenyum padanya karena menurutnya itu terlalu aneh. Saat ini sekelompok orang terbang dengan kecepatan ekstrim. Kali ini mereka tidak menemui bahaya apapun dan segera sampai di 3 pertigaan lagi. Kesini, kata kucing hitam besar itu berjalan menuju lorong pertama. Bukankah harus menuju jalan pertigaan ketiga? Gumam Qin Chen dengan sedikit tertegun. Namun dia kemudian tidak memikirkannya lagi dan terus mengikuti kucing hitam. Setelah sampai di jurang, di jalan pertigaan pertama, kucing hitam kemudian berkata, Tubuh sebenarnya dari Lord of the Abyss disegel di dasar jurang ini. Apakah kamu tidak berbohong padaku? Kata Qin Chen. Kapan Master Kucing ini berbohong? Kata kucing hitam besar itu berkata dengan jijik, tetapi matanya berkedip. Qin Chen tidak punya pilihan selain percaya kepada kucing hitam besar saat ini. Tetapi bisakah dia memasuki jurang? Nah Qin Chen, Sutra Darah Iblis Leluhur, ditambah Lao Yuan, itu akan membantu membuka jalan. Seharusnya tidak akan ada masalah. Kata kucing hitam besar itu, kemudian api emas muncul di tangannya. Itu adalah api Jin Kui Huo milik Kaisar Jijing. Di sini, kamu biarkan apimu menelan api ini terlebih dahulu, dan perlawananmu di jurang ini juga akan lebih besar. Kata kucing hitam besar itu seraya melempar Jin Kui Huo ke arah Qin Chen. Kapan kucing hitam besar ini begitu murah hati? Kata Qin Chen, dia tampak curiga. Namun, ketika kucing hitam besar itu mengeluarkan api emas Jin Kui Huo, Qin Chen merasakan api iblis King Lian miliknya memiliki keinginan kuat untuk melahapnya. Kemudian Qin Chen segera mengeluarkan api iblis King Lian. Dan seketika itu api iblis King Lian langsung menelan api emas Jin Kui Huo. Seketika itu semburan ledakan segera meletus dari api iblis King Lian. Dan aura panas dengan cepat menyebar. Bahkan Pukian Kun tidak tahan panas dan dia segera memasuki cakram Gyokian Kun. Setelah melihat ini, Qin Chen dengan cepat mengendalikan pusi panas api iblis King Lian. Setelah hanya beberapa napas, Qin Chen menyadari bahwa napas api iblis King Lian telah meningkat tajam. Napas yang berdebar-debar melonjak. Saat ini kucing hitam besar itu menatap api iblis King Lian dan juga menunjukkan sedikit kengerian. Dia bahkan tidak bisa melihat asal-usul api Qin Chen. Ini membuatnya sangat aneh. Pada saat yang sama, api yang memancarkan panas terik muncul lagi. Meskipun api ini tidak sekuat api emas Jin Kui Huo, namun api ini juga tidak jauh berbeda. Itu api terang. Qin Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan sedikit terdiam. Ini jelas adalah nyala api terang milik Peng Kang'an. Dalam pertempuran sebelumnya, Peng Kang'an ditelan oleh Lord of the Abyss, dan Qin Chen tidak peduli sama sekali. Dia juga tidak peduli kemana api terang Peng Kang'an pergi. Siapa tahu itu diambil oleh kucing hitam besar. Kamu tidak akan mengambil semua harta dari semua orang yang jatuh sebelumnya, bukan? Kata Qin Chen. Harta itu tidak ada pemilik, jadi akan sia-sia jika disimpan di sana. Kata kucing hitam. Qin Chen benar-benar terdiam. Sial, ini adalah penggemar uang. Benar-benar penggemar uang. Saat itu semua orang berada dalam krisis hidup dan mati. Siapa yang akan mempertimbangkan untuk mendapatkan cincin penyimpanan dan harta dari para prajurit yang mati itu? Tetapi kucing hitam besar itu memikirkannya. Tidak hanya memikirkannya, tetapi juga menyimpannya. Ini benar-benar. Qin Chen tidak bisa memikirkan apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kucing hitam besar itu. Saat ini merasakan kengerian api iblis King Lian. Nyala api terang tiba-tiba melonjak ketakutan.
berkedip terus-menerus, seolah-olah secara naluriah ingin melarikan diri. Selanjutnya api iblis King Lian langsung menyapu nyala api yang terang. Api jernih peringkat ketiga dalam daftar api agung ditelan oleh api iblis King Lian ini. Itu menjadi 2 atau 3 napas bertahan sampai benar-benar akhirnya tertelan. Boom! Setelah melahap api emas Jin Kui Huo dan api terang satu demi satu, api iblis King Lian tiba-tiba melepaskan napas yang kuat dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Benar saja, hanya dengan menelan api lainnya, api iblis King Lian dapat dinaikkan secepat mungkin. Qin Chen melihat api hijau yang melompat di telapak tangannya dengan terkejut. Dia tahu bahwa api hijau telah mencapai tingkat teratas di alam kaisar. Sekarang kekuatan api hijau sudah cukup untuk membakar puncak tapair martel emperor menjadi abu. Bahkan itu cukup untuk menakuti jejak ambang alam suci. Tetapi Qin Chen juga mengerti bahwa ketika api hijau ini meningkat, itu akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Namun api hijau meningkat, kepercayaan diri Qin Chen juga melonjak dan dia sampai ke tepi jurang. Pada saat ini kekuatan jiwa Qin Chen sangat meningkat. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya bisa melihat sedikit jarak di bawah jurang. Tetapi sekarang jarak yang bisa dia lihat telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selanjutnya Qin Chen langsung mengorbankan api iblis King Lian, membungkus seluruh tubuhnya, dan kemudian langsung melompat ke dalam jurang. Kucing hitam dan Lao Yuan juga mengikuti dan melompat bersama. Pada saat mereka melompat turun, ki setan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terganggu dalam sekejap, dan tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan. Langsung memasuki pikiran Qin Chen, dan Qin Chen tiba-tiba masuk ke dalam ilusi. Rusak. Qin Chen yang telah bersiap untuk waktu yang lama menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk memblokirnya. Dan seketika itu ilusi di depannya segera menghilang. Namun setelah itu bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas ke arah mereka bertiga. Sejumlah besar bayangan hitam itu seperti pasang surut langsung membungkus ketiganya. Tetapi saat berikutnya napas yang membakar keluar. Itu adalah api iblis King Lian meledak dengan panas yang menakutkan. Seketika itu bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menjerit. Mereka terbakar lalu menjadi abu. Tetapi yang membuat Qin Chen aneh adalah bahwa bayangan hitam itu mengetahui mereka akan dibakar oleh api iblis King Lian. Akan tetapi mereka bahkan mengabaikannya dan tetap bergegas. Bahkan bayangan merah juga tidak berani melarikan diri dan terus bergegas. Bayangan-bayangan itu terus bergegas ke arah Qin Chen, walaupun mereka akan dibakar. Bayangan-bayangan ini jelas tidak ingin membiarkan Qin Chen dan yang lainnya turun sama sekali. Setelah melihat pemandangan ini, Qin Chen tidak bisa untuk tidak mempercayai kata-kata kucing hitam besar itu. Mungkin itu adalah tubuh Lord of the Abyss yang berada di bawah jurang ini. Kalau tidak, mengapa bayangan hitam ini begitu gila dan lebih memilih bunuh diri daripada membiarkannya turun? Melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang di bawah api iblis King Lian, Qin Chen dalam suasana hati yang baik kemudian dia mengeluarkan 2 pil, lalu menelannya. Setelah api iblis King Lian miliknya ditingkatkan, konsumsi esensi sejati dan soul power miliknya juga menjadi lebih parah. Untungnya basis kultivasinya telah banyak ditingkatkan, dan kekuatan jiwanya juga telah meningkat. Setelah Qin Chen menelan 2 pil itu, letusan hijau api iblis King Lian menjadi lebih dalam. Ketika kucing hitam besar dan Lao Yuan melihat pemandangan ini, mereka seakan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen dapat menangani bayangan hitam ini dengan begitu cepat. Kucing hitam besar itu terkejut lalu berkata kepada Lao Yuan, Lao Yuan, apakah kamu bahagia? Lao Yuan sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Setelah bayangan hitam itu dibakar oleh api iblis King Lian, itu terbang dan asapnya menghilang. Tetapi tidak sepenuhnya hilang, tetapi berubah menjadi kekuatan sihir yang sangat murni. Dan kekuatan sihir yang murni ini dapat diserap oleh Lao Yuan. Dengan jejak kekuatan sihir yang memasuki tubuh, luka Lao Yuan dengan cepat sembuh, dan dia berkembang ke arah yang lebih kuat. Basis kultivasi perlahan meningkat.
dan kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari kultivasinya sendiri. Lao Yuan, dia, kata Qin Chen dengan kaget. Bayangan gelap ini dibuat oleh orang kuat dari ras iblis abisal. Ketika itu diubah menjadi energi sihir murni, itu akan sangat bermanfaat bagi Lao Yuan, dan itu juga dapat memperbaiki sutra darah iblis leluhur. Kata kucing hitam besar, dia menjelaskan. Kamu harus mengeluarkan sutra darah iblis leluhur dan menyerapnya. Qin Chen yang mendengar kata-kata itu segera mengeluarkan sutra darah iblis leluhur. Seketika itu sutra darah iblis leluhur bermekaran. Sepertinya dia sangat bersemangat, sehingga kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya bertahan dan dengan cepat ditelan olehnya. Qin Chen bisa merasakan bahwa kekuatan dalam sutra darah iblis leluhur perlahan pulih. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di bawah napas sutra darah iblis leluhur, bayangan hitam di jurang ini semuanya menunjukkan penampilan yang sangat ketakutan. Tampaknya mereka sangat takut kepada sutra darah iblis leluhur. Tetapi bahkan jika mereka sangat takut, bayangan ini masih bergegas dengan gila ke arah Qin Chen. Terus-menerus bergegas, dan kemudian disempurnakan oleh api iblis King Lian. Sutra darah iblis leluhur ini tampaknya telah berubah, kata Qin Chen, dia mengerutkan kening. Itu wajar. Ini adalah roh dari sutra darah iblis leluhur. Itu juga adalah harta karun ras iblis alien, harta karun teratas yang hanya bisa digunakan oleh ahli iblis alien di tingkat Raja Iblis. Alasan itu terlihat sedikit lemah sebelumnya hanya karena sutra darah iblis leluhur itu juga sendiri rusak, bukan di masa jayanya. Namun selama sutra darah iblis leluhur ini cukup menyerap kekuatan sihir murni dari ras iblis abisal ini, itu mungkin dapat membangkitkan semangat dan kembali ke kondisi puncaknya. Kata kucing hitam. Roh kebangkitan. Mata Qin Chen tenggelam. Qin Chen akan segera menarik kembali sutra darah iblis leluhur. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata kucing hitam itu dengan gelisah. Sutra darah iblis leluhur ini adalah harta karun ras iblis alien. Jika roh di dalamnya terbangun, itu akan menjadi kejahatan bagi langit. Ini adalah bencana bagi dunia. Jadi lebih baik untuk tidak membiarkannya sembuh, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia juga ingin tahu seperti apa rupa roh dari roh harta suci, tetapi dia tidak ingin itu terjadi. Karena dia berpikir sutra darah iblis leluhur adalah harta dari ras iblis alien, dan itu pasti sangat jahat. Saya pusing. Mendengar kata-kata Qin Chen, kucing hitam besar itu tiba-tiba merasa pusing di kepalanya. Dan kemudian dia berkata, Itu adalah roh, dan itu akan dibangkitkan oleh Anda. Dan itu pasti akan mengikuti Anda. Andalah tuannya. Dan jika tuannya baik, roh senjata itu juga akan baik. Dan jika tuannya jahat, roh senjata itu juga akan jahat. Pernahkah Anda mendengar tentang perbedaan antara kebaikan dan kejahatan dalam senjata? Kata kucing hitam besar itu dengan nada yang sedikit marah. Anak ini bahkan tidak menghargai kesempatan yang begitu bagus. Betulkah? Kata Qin Chen dengan ragu-ragu. Pernahkah saya berbohong padamu? Kata kucing hitam besar itu, dia hampir kehilangan kesabarannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh kucing hitam besar itu, Qin Chen akhirnya tetap melepaskan sutra darah iblis leluhur. Karena energi iblis ini berguna untuk ras iblis alien. Yongye, Mokara, kalian berdua keluar. Kata Qin Chen, seketika itu Mokara dan skeleton cabang keluar. Begitu keduanya muncul, mereka dikejutkan oleh aura di jurang. Pada saat yang sama mereka dipenuhi ketakutan oleh api iblis King Lian di atas kepala Qin Chen, dan mereka sangat tidak nyaman. Akan tetapi mereka berdua tidak memiliki ketidakpuasan. Sebaliknya mereka berkata dengan ekstasi di wajah mereka, "Terima kasih Tuan." Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya buru-buru mulai menyerap energi sihir murni di sana. Dibandingkan dengan Lao Yuan dan sutra darah iblis leluhur, kecepatan penyerapan keduanya terlalu lambat, dan bahkan penyerapannya hanya dapat dianggap sebagai sisa. Tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa aura skeleton cabang dan Mokara meningkat dengan sangat cepat. Waktu terus berlalu. Qin Chen tidak tahu sudah berapa lama.
dan Qin Chen tidak tahu seberapa banyak dia telah menembus. Bayangan hitam dan darah terus muncul di sekelilingnya. "Tuan, kami berdua sudah tidak tahan lagi, jadi kami akan masuk," kata Mokara dan skeleton cabang. Berada di dasar jurang yang tidak diketahui ini, mereka berdua merasa penindasan, bahkan tubuh mereka tidak dapat menahannya. Seketika itu keduanya langsung masuk ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Ketika Qin Chen tiba di sini, dia juga merasakan tekanan yang kuat. Bahkan tubuh suci abadi yang telah mencapai puncak tahap ke-8 tidak dapat menahannya. Untungnya sutra darah iblis leluhur mengeluarkan darah samar. Darah samar ini berada di sekitar Qin Chen dan melindunginya. Tekanan di sini terlalu menakutkan. Apakah tubuh Lord of the Abyss tepat di bawah? Kata Qin Chen. Tubuh klan iblis abisal yang kuat. Hei, ini masih pagi, kata kucing hitam. Kucing hitam itu melihat ke bawah dengan seksama dan melihat bahwa di bawah jurang ada energi iblis yang melonjak. Energi iblis ini sangat tenang, tetapi memancarkan napas yang berdebar-debar. "Apa? Belum. Seberapa jauh lagi itu?" kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. "Apakah kita akan memasuki energi iblis ini?" "Masuk ke sana, itu mencari kematian," kata kucing hitam besar itu. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Qin Chen melihat penampilan kucing hitam besar itu. Dia selalu merasa bahwa perilaku kucing hitam besar itu sangat aneh. "Ke arah ini," kata kucing hitam. Dia tiba-tiba meluncur menuju tempat tertentu di jurang itu. Qin Chen dan Lao Yuan segera mengikuti dari belakang. "Lao Yuan, apakah kamu melihat apa yang dilakukan oleh kucing hitam besar itu?" kata Qin Chen. "Kucing hitam misterius dan aneh, namun itu harus memiliki tujuannya sendiri, dan itu tidak akan menipu kita," kata Lao Yuan. Qin Chen setuju, dan dia juga mempercayai kucing hitam besar itu. Qin Chen dan yang lainnya bergerak maju. Namun tiba-tiba kucing hitam besar itu berhenti. "Itu dia, Lao Yuan, lakukan," kata kucing hitam. Dengan perintah kucing hitam, Lao Yuan segera menghantam cakarnya ke bawah. Cakar itu jatuh dan energi iblis melonjak di bawah. Seketika itu energi iblis menghilang, dan segera dua sosok muncul di depan Qin Chen. Saya melihat bahwa kedua sosok itu jelas adalah manusia, tetapi mereka memancarkan energi iblis, dan mereka juga mengenakan jubah. Tetapi pada saat ini mata kedua orang itu tumpul. Kedua orang ini harus dikendalikan oleh sesuatu. Tanpa memikirkannya, Qin Chen langsung mengangkat tangannya. Dan segera api iblis King Lian muncul seketika, menyinari mereka berdua. Kedua orang itu berteriak tajam. Ki iblis di tubuhnya mengeluarkan suara yang membakar, tetapi dengan gila-gilaan bergegas menuju Qin Chen. "Apa masalahnya?" kata Qin Chen. Sebelumnya jika Qin Chen bertemu dengan prajurit yang dikendalikan oleh bayangan hitam, dia hanya perlu menggunakan api iblis King Lian untuk menghapus bayangan hitam pada lawan, dan lawan akan dapat memulihkan kewarasannya. Akan tetapi sekarang kedua prajurit ini tampaknya tidak memulihkan kewarasan mereka sama sekali, dan malah menerkam dengan gila ke arah Qin Chen. Sial, mata Qin Chen dingin dan pedang kuno Banyue muncul di tangannya, dan itu langsung menebas kedua orang itu. Di bawah tebasan pedang Qin Chen, kedua orang itu menjerit dan terbelah oleh pedang kuno Banyue. Qin Chen tidak menganggapnya serius ketika dia membunuh dua seniman bela diri yang dikendalikan. Akan tetapi jeritan dari kedua seniman bela diri itu tiba-tiba bergema dalam energi jahat ini. Dan tiba-tiba banyak prajurit telah keluar dari energi jahat dan menerkam ke arah Qin Chen. Para prajurit ini layu tanpa jejak darah dan energi iblis tetap melekat pada mereka. Mereka terlihat sedikit menjijikkan. Mulut mereka terbuka lebar, benar-benar seperti binatang buas. "Apa yang telah terjadi kepada orang-orang ini?" kata Qin Chen. "Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Orang-orang ini telah kehabisan darah, dan mereka dikorbankan untuk menjadi boneka iblis. Boneka iblis ini adalah sarana bagi para penguasa klan iblis abisal untuk keluar dari masalah," kata kucing hitam. "Boneka iblis," Qin Chen bergumam. Dan para prajurit ganas ini sudah bergegas dengan panik ke arahnya.
Kincen kemudian terus menebaskan pedang kuno Banyue dan terus membabat boneka-boneka iblis ini. Di sisi lain, Lao Yuan juga bergerak, cakar merahnya menonjol, dan itu langsung menghantam boneka iblis lalu meledakkannya. Akan tetapi setelah prajurit ini diledakkan, bukannya mati total, mereka masih meraung dengan panik dan sepertinya mampu menarik rekan mereka. Kincen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ruang bernapasnya akan terhalang oleh boneka iblis ini. Kincen akhirnya tidak ragu untuk merilis domain guntur luar angkasa. Tiba-tiba badai petir tak berujung meledak, membentuk ruang pertahanan di samping Kincen, dan jejak cahaya guntur bergabung ke domain luar angkasa. Setelah garis keturunan guntur Kincen diubah, domain guntur luar angkasa ini juga menjadi semakin menakutkan. Kemudian banyak dari boneka iblis itu tersambar dan hangus. Namun pertahanan boneka iblis ini juga tidak bisa diremehkan. Domain luar angkasa hanya dapat membatasi tindakan mereka, tetapi tidak dapat membunuh mereka. Namun ini sudah cukup. Pada saat domain guntur luar angkasa terbentuk, pedang kuno Banyue kembali menebas. Cahaya pedang tak berujung terbang keluar, membawa mayat boneka iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat ini terbang di bawah cahaya pedang, dan mereka terus menghilang. Setiap kali pedang menebas, satu boneka iblis harus tumbang. Bahkan satu ayunan pedang bisa membunuh beberapa boneka iblis. Namun sesaat kemudian, boneka iblis itu membuka mulut dan muntah. Seketika itu energi sihir hitam disemprotkan secara instan dan menyapu ke arah Kincen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.